Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Safitri dengan NPM 234120047 kelas akuntansi 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan moneter, kemudian pengertian instrumen dan tujuan, kemudian contoh. Yang pertama, adanya pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merujuk pada tindakan-tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang, suku bunga, dan kredit dalam perekonomian dengan tujuan untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selanjutnya yaitu pengembangan analisis kebijakan moneter. Yang pertama adanya analisis ekonomi makro. Untuk mengembangkan kebijakan moneter yang eval, bank sentral harus memahat kondisi ekonomi makro, termasuk pertumbuhan GDP, tingkat pengangguran, infla, dan sektor-sektor ekonomi yang berkembang. Kedua, yaitu evaluasi resiko. Analisis kebijakan moneter harus mempertimbangkan risiko-risiko potensial seperti risiko inflasi, risiko keuangan, dan risiko geopolitik yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu model ekonomi. Bank sentral menggunakan model ekonomi yang kompleks untuk memprediksi dampak dari berbagai kebijakan moneter yang mungkin diimplementasikan. Kemudian yang keempat yaitu studi kasus. Melalui studi kasus dari kebijakan moneter yang telah dilakukan di masa lalu, Bank Sentral dapat mempelajari dampak dan efektivitas berbagai tindakan kebijakan. Selanjutnya yaitu analisis instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada efektivitas suku bunga. Penting untuk menganalisis berbagai perubahan suku bunga akan mempengaruhi aktivitas ekonomi termasuk investasi, konsumsi, dan tabungan. Kedua, yaitu dampak operasi pasar terbuka. Analisis harus dilakukan untuk memahami bagaimana pembelian atau penjualan surat berharga akan mempengaruhi likuiditas di pasar dan suku bunga jangka pendek. Ketiga, yaitu evaluasi persyaratan cadangan wajib. Penting untuk mengevaluasi dampak dari perubahan persyaratan cadangan wajib terhadap likuiditas bank dan ketersediaan kredit. Keempat, yaitu pemahaman kontrol kredit. Analisis harus mempertimbangkan bagaimana pengaturan kontrol kredit akan mempengaruhi akses terhadap kredit bagi konsumen dan perusahaan. Kemudian, yang ketiga yaitu contoh pengembangan analisis kebijakan moneter. Yang pertama, simulasi. Bank sentral dapat melakukan simulasi berbagai skenario untuk memprediksi dampak dari kebijakan moneter tertentu terhadap berbagai indikator ekonomi. Kedua, yaitu analisis sensitivitas. Melalui analisis sensitivitas, Bank sentral dapat memahami seberapa sensitifnya hasil kebijakan moneter terhadap berbagai faktor ekonomi dan keuangan. Ketiga, yaitu kerjasama internasional. Penting untuk menganalisis dampak kebijakan moneter dalam konteks kerjasama internasional, terutama dalam situasi globalisasi yang semakin erat. Yang keempat yaitu pemantauan pasar. Bank sentral perlu terus memantau pergerakan pasar keuangan dan respon investor terhadap kebijakan moneter untuk mengidentifikasi potensi, resiko, dan kesempatan. Baik, begitu saja video yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.